Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ashkurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati sajian di bulan Ramadan dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di bulan Ramadan ini sampai dengan di akhir Ramadan kita disempurnakan nikmatnya oleh Allah, disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan ini benar-benar menjadikan kita orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kami diberikan tema kapan datangnya pertolongan Allah, ya. Di depan tadi ada yang jawab kapan datangnya Lailatul Qadar gitu ya. Ya, tadi saya baca di pengumuman itu kapan datangnya pertolongan Allah, ya. Dan di depan saya tausiah maksimal 15 menit. Hadirin rahimakumullah, kapan datang pertolongan Allah? Ini ada kalimat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 214. Mata nasrullah, ya. Ayat lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira Allah akan masukkan kalian ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sebelum datang ujian-ujian sebagaimana umat-umat terdahulu diuji oleh Allah. Massathumul ba'sa wad-dharra, di antara mereka diuji oleh Allah dengan malapetaka, dengan musibah, dengan kesengsaraan. Wa zulzilu, bahkan ada di antara mereka yang digoncang kehidupannya, ya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai karena hebatnya ujian Allah itu, goncangan kehidupan itu, mereka hampir saja berputus asa. Sampai orang yang beriman di antara Rasul di situ mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Maka dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat, ya. Ayat yang kedua yang mirip dengan ini tadi Al-Baqarah ayat 214. Yang kedua surah Ali Imran, duanya ditaruh di belakang ayat 142. Depannya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira Allah akan masukkan ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sebelum jelas dalam pandangan Allah siapakah di antara kalian yang pertama yang bersungguh-sungguh, yang kedua di antara kalian yang bersabar. Maka hadirin rahimakumullah, dua ayat ini berbicara tentang surga, bahwa tidak mungkin seseorang itu masuk ke dalam surga yang pertama kalau mereka belum diuji. Yang kedua, seseorang itu tidak mungkin masuk ke dalam surga sebelum nampak jelas di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah Allah tidak maha tahu? Allah maha tahu. Maka bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah,
ketika seseorang itu, seorang mukmin niat melakukan kebaikan, kebaikannya belum dilakukan, itu sudah dapat pahala. Tetapi kalau niat melakukan keburukan, tetapi keburukannya belum nampak, belum dilakukan, tidak jadi, sudah ada niat, maka keburukan itu belum dihukumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya walamma ya'lamillahu alladzi najahadu minkum, sebelum jelas dalam pandangan Allah, sebelum terbukti, sebelum di ujian itu kemudian ia berhasil, siapakah yang bersungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan siapakah di antara mereka yang bersabar. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, berbicara tentang pertolongan Allah, ternyata pertolongan Allah itu sepemahaman saya dari keterangan-keterangan yang ada, pertolongan Allah itu tidak mesti bentuknya itu kemudahan-kemudahan masalah dunia. Tidak mesti pertolongan Allah itu wujudnya keberhasilan masalah ukuran dunia. Tetapi ternyata pertolongan Allah itu ketika seseorang dimudahkan oleh Allah menuju surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pertolongan Allah. Maka ketika kita lihat di dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua akhir, di situ diceritakan ketika datang pasukannya Talut, ya, ingin melawan Raja Jalut, Allah sampaikan innallaha mubtalikum binahar. Jadi ketika hendak bertemu dengan pasukannya Jalut, maka Allah menyampaikan innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah akan menguji kalian binahar, dengan aliran sungai. Maka Talut ini dengan pasukannya, perjalanan yang begitu panjang dengan keadaan terik panas yang luar biasa, kira-kira kalau melihat sungai ini susah napa sedih, Pak? Wah, sawenang ya. Namun Allah menyampaikan, Allah menguji mereka dengan aliran sungai. Artinya apa? Ujian itu tidak mesti sesuatu yang menyusahkan. Boleh jadi orang itu diuji Allah dengan sesuatu yang susah, dia berhasil. Ketika diuji dengan kesenangan justru tidak berhasil, ya. Maka hadirin rahimakumullah, pertolongan Allah itu ketika seseorang itu istiqomah di jalan ketaatan, karena jalan ketaatan itu akan menghantarkan dia kepada surga. Ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara surat nomor 26, insyaallah ya, surat nomor 26, di ayat 61, 60, 61, 62 itu mengisahkan tentang kisahnya Nabi Musa yang pada waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Maka yang menarik ketika Musa dan pengikutnya itu dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, maka diabadikan di dalam surah Asy-Syu'ara, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling berpandangan, artinya ketika kelompoknya Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun itu sudah saling berpandangan dengan pasukannya Fir'aun, ya. Kira-kira jaraknya dekat atau jauh, Pak? Sudah dekat, ya. Sudah saling berpandangan, ya. Bani Israel ketakutan luar biasa karena pada waktu itu hukuman yang paling kejam itu adalah hukumannya Fir'aun. Melawan Fir'aun, tertangkap itu dimutilasi, Pak. Sehingga ketika kedua kelompok ini saling berpandangan, Bani Israel takutnya luar biasa.
Karena Bani Israel dengan Nabi Musa itu ternyata berada di jalan buntu di depan Laut Merah. Ya. Saling berpandangan, Bani Israel takutnya luar biasa. Maka apa yang disampaikan oleh Bani Israel, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti tertangkap. Ya. Maka apa katanya Nabi Musa? Qala kalla. Sekali-kali tidak, ya. Kita tidak mungkin tertangkap, ya. Tidak mungkin kita tertangkap Fir'aun. Karena yakin Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel itu atas perintah Allah, maka pasti nanti yang menolong adalah Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Nabi Musa begitu yakin bahwa Allah akan menolong, meskipun secara logika tidak mungkin di depan Laut Merah, belakang itu Fir'aun sudah kelihatan. Ya. Tapi katanya Nabi Musa, qala kalla, sekali-kali tidak mungkin kita tertangkap. Allah loh maha kuasa. Inna ma'iya rabbi, saya ini berserta dengan Allah. Saya din, Allah pasti akan memberikan petunjuk. Maka apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Ketika kemudian Allah memberikan petunjuk, ternyata petunjuknya itu juga tidak masuk akal. Apa diminta Nabi Musa yang memegang tongkat itu memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Masuk akal bukan, Mbak? Tidak masuk akal, ya. Kita bilang masuk akal karena sudah tahu ceritanya. Pada waktu itu Nabi Musa tidak tahu ketika dipungkulkan tongkatnya kemudian lautan terbuka, itu tidak tahu Nabi Musa. Inilah mukjizat. Jadi mukjizat itu yang melakukan itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau sekarang ada orang mengaku punya mukjizat dan tahu memprediksi apa yang akan terjadi, itu namanya bukan mukjizat. Nabi saja tidak tahu. Ya. Jadi ketika akan dipukulkan, Nabi Musa itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang Nabi Musa tahu, inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah memberi petunjuk, maka Allah yang akan menyelamatkan. Kalau logika orang biasa mungkin ngapain kok laut diam-diam dipukul. Lebih masuk akal Fir'aun datang nanti dipukulkan kepalanya Fir'aun, itu lebih masuk akal, Pak. Ya. Tetapi bagi Nabi Musa sudah cukup ketika merasa Allah itu bersama dengan Nabi Musa dan Allah pasti akan memberikan petunjuk. Maka hadirin rahimakumullah, pertolongan Allah itu dekat bagi orang yang yakin dengan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu dekat bagi orang yang yakin dengan pertolongan Allah. Ya. Di surah Al-Ma'arij tadi kita baca, ya, bahwa apa tadi? Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia itu menganggap bahwa seringkali apa? Yang gaib, akhirat, kematian, pertolongan Allah itu jauh, tetapi bagi Allah semuanya itu dekat. Kenapa manusia itu menganggap jauh? Karena ilmunya belum nyampe ke sana. Pertolongan Allah itu gaib, dirahasiakan oleh Allah, maka akan dekat pertolongan Allah ketika yakin bahwa pertolongan Allah itu akan sampai kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, dari kisah ini saya mengambil sebuah pelajaran bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang istiqomah dengan ajarannya Allah. Sehingga ketika kita yakin berada di jalan yang benar, kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah ujian itu ketika dihadapi dengan keimanan, disitulah sebenarnya pertolongan Allah. Ketika kita merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka itu sebenarnya pertolongan Allah. Jadi jalan keluar itu tidak mesti yang sesuai kita harapkan, tetapi jalan keluar pertolongan Allah itu ketika kita diberikan apapun oleh Allah, kita ridho, itu sebenarnya pertolongan Allah.
Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh menakjubkan seorang mukmin karena apapun yang diberikan oleh Allah semuanya berbuah kebaikan. Diberikan yang baik-baik, dia bersyukur, kesyukurannya itu bertambah kebaikannya di hadapan Allah. Ketika ia diberikan musibah yang tidak disenangi, ya, ia bersabar. Sabar itu juga menambah kebaikannya di hadapan Allah. Itulah sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang ridho terhadap takdirnya Allah, yang berhusnudzon terhadap apa yang diberikan oleh Allah, karena ridho dan husnudzon itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.